Selamat pagi jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibadah Minggu Gereja POG Jemaat Kanaan minggu ini akan dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus sedunia sekaligus memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Ibadah saat ini akan menggunakan tata ibadah perjamuan kudus dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Dan sebagai bentuk dukungan kita atas program-program bidang keesaan dan pembaruan gereja PGI, dihimbau bagi jemaat untuk dapat mempersiapkan pundi khusus persembahan jemaat dalam ibadah minggu ini. Atas nama pendeta dan majelis gereja POG Jemaat Kanaan, kami ucapkan selamat beribadah. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Keesaan 12, bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Padamu aku datang, oh Tuhanku datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat, disilakan duduk. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 12 bait 3 dan 4. Saat
Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat, kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Keesaan 76, bait 1 dan 2. Kasihanilah ya Tuhan, ampuni semua dosaku, hapuskan pelanggaranku, karena kasih setiamu. Bersihkanlah diriku seluruhnya. Bersihkanlah diriku seluruhnya. Sucikanlah aku dari dosa ini. Kini aku menyadari akan semua dosaku, dosa yang aku rasakan selalu menghantuiku. Ya Tuhanku, ampunilah diriku. Ya Tuhanku, ampunilah diriku. Sucikanlah aku dari dosa ini. Berita anugerah Allah. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 124 bait 1 dan 2, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anakku, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami.
pada kesempatan ini dalam persekutuan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, dalam persekutuan ini tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dan berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 19 ayat 8 dan 9, dan disilakan jemaat untuk berdiri. Firman Tuhan demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita pada saat ini yaitu dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus dan juga diutus oleh Tuhan Yesus kembali ke dunia menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera. Dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, cobaan-cobaan yang sedang dan yang akan kita rasakan, bahkan penderitaan yang menghadang kehidupan kita setiap saat. Ia datang tanpa terduga. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita masih terus menghadapi persoalan-persoalan, di antaranya adalah kemiskinan, ada kesenjangan, ketidakadilan, ada kekerasan, ada radikalisme, ada penyakit sosial, ada KKN, ada narkoba, kerusakan lingkungan, dan yang lain-lainnya. Untuk menghadapi hal itu, pada sidang raya PGI yang dilaksanakan di Sumba, memberi kita keteguhan dan kekuatan untuk terus melangkah menjadi berkat di tengah-tengah dunia, karena penyertaan dan hikmat Allah yang kekal dan selama-lamanya. Sebab Allah kita adalah Allah yang awal dan juga yang akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita tidak tersesat dan untuk dapat beribadah kepada Tuhan serta menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, peristiwa pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel adalah pemberian firman yang tujuannya adalah sebagai penuntun, merupakan panduan menjadi terang di dalam perjalanan mereka, dan juga menjadi dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik dalam arak-arakan menuju tanah perjanjian maupun ketika mereka mendiami tinggal di tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Jadi Taurat itu adalah anugerah Tuhan bagi umat agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan hubungan yang harmonis dengan sesama umat manusia. Dalam bacaan kita Mazmur pasal 19 ini, pemazmur menjabarkan tentang karunia, tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, yaitu yang pertama, seluruh isi alam semesta, cakrawala, langit, matahari menggambarkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui alam semesta ini. Dia adalah Allah yang menciptakan dan yang menguasai seluruh alam semesta, serta yang memerintah dan yang memelihara dari kekal hingga kekal. Ia melakukan semua itu dengan firman-Nya. Yang kedua, Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa menuntun hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Pemazmur menegaskan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna adanya. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, dan membuat mata bercahaya. Karena itu, sebagai umat yang percaya kepadanya, dipanggil untuk memahami serta menghidupi firman Tuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, hikmat untuk mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan, menuntun hati nurani kita agar dapat mengetahui yang benar dan juga mengetahui yang sesat. Itulah yang membimbing kita untuk memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, kemampuan mengenal jalan lurus,
menuntun kita pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah para pemimpin dan dengan penggarap kebun anggur yang memberontak dan ingin menguasai atau sama seperti Allah, yang dalam perumpamaan digambarkan dengan keinginan untuk menguasai kebun anggur. Inilah yang membuat mereka menolak bahkan membunuh anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah hikmat bagi umat manusia. Akibatnya, saudara-saudara, pemilik kebun anggur menghakimi mereka dengan mengambil kembali kebun anggur dari mereka yang telah dipercayakan kepada mereka. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang telah mendapat karunia Allah, yang telah mendapat kepercayaan, yang telah mendapat tanggung jawab, tetapi tidak melaksanakan kehendak Tuannya, bahkan memberontak, maka sukacita berakhir dengan duka cita. Selanjutnya, saudara-saudara, dilukiskan bahwa kebun anggur itu diberikan kepada orang-orang yang bekerja dengan sungguh dan mentaati perintah tuannya. Perumpamaan ini menuntun kita untuk senantiasa mengandalkan hikmat Allah, dan agar anugerah dan kepercayaan yang kita terima dari Allah hendaknya kita jalankan dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 344, bait 1, 2, dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan kami juru selamat jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat, mari berdiri. Bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan demikian: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya. Cawan mengingatkan akan kematiannya. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25.
Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk untuk menguji diri kita memasuki perjamuan kudus. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 404 bait 1 dan 2, Hai berdandanlah jiwaku. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin dikau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti surga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, kami sampaikan bahwa sebentar dalam perjamuan kudus, roti dan anggur yang akan dibagikan. Ketika roti dibagikan, diberi kesempatan setengah menit baru kami lanjutkan. Demikian pula sebentar anggur dibagikan, diberi kesempatan setengah menit untuk membagikannya. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan yang telah disidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke perjamuan kudus ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Jemaat, damai sejahtera bagimu. Disilakan salah seorang untuk membagikan roti untuk dalam keluarga kita masing-masing. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk memberi persembahan khusus dalam perjamuan kudus ini.
Jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 410, bait 1 dan 2, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan sebentar kita akan akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang berulang tahun, yang akan berhari ulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka, orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda duda, yatim piatu, fakir miskin. Kita doakan masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga Gereja PUK Jemaat Kanaan yang memberi persembahan bulanan, diakonia, dan pembangunan gereja, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang satu-satunya juru selamat kami, yang telah datang ke dalam dunia menebus dosa kami dalam penderitaan di kayu salib demi kami manusia. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kesempatan boleh Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu ini, sekaligus kami melaksanakan perjamuan kudus sedunia dan memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Ya Bapa di sorga, perjamuan kudus yang telah kami laksanakan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus telah hadir di dunia, sengsara, mati bagi dosa-dosa kami. Kiranya ya Bapa, melalui perjamuan kudus, kami senantiasa diingatkan dengan kehadiran Tuhan Yesus,
sehingga akan memberikan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami imani sebagai juru selamat kami. Ya Bapa di sorga, dalam ibadah kami saat ini, kami boleh mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami telah mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan termeterai di dalam hati kami, sehingga akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan menjadi pedoman bagi kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami, untuk mewujud nyatakan kesaksian kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan mengenal penyakit yang mereka rasakan saat ini. Olehnya Bapa, kami datang di dalam kerendahan hati kami, serta kami datang kepada Tuhan Yesus dalam iman kami. Kami memohon kepadamu, Tuhan hadir bersama dengan mereka di tengah-tengah pergumulan atas penyakit yang mereka derita, mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, mereka akan menikmati sukacita. Dalam waktu Tuhan sendiri, mereka akan dipulihkan, sehingga akan membawa kelegaan dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Dan kesemuanya ini ya Bapa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkenan memberkati perjuangan yang sementara mereka lakukan. Obat, makanan, air yang dikonsumsi akan menjadi alat di tangan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang sudah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di sepanjang 365 hari dalam 1 tahun yang dijalani, Tuhan ada bersama dengan mereka. Ketika mereka ada di dalam pergumulan, ketika mereka ada dalam duka cita, Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberi kekuatan serta penghiburan. Dan juga mereka telah merasakan, menerima berbagai anugerah Tuhan yang membawa sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka rasakan, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan mereka. Dan teristimewa ya Bapa, pada saat ini mereka yang boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun yang dijalani. Pada saat ini ya Bapa,
mereka mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu sebagai tanda kesaksian, sebagai tanda pengakuan mereka bahwa perjalanan 1 tahun yang dijalani semua oleh karena kasih Tuhan. Usia Tuhan tambahkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang sudah dinyatakan. Dan berkenanlah ya Allah, Tuhan menerima serta menyempurnakan sukacita dan ungkapan syukur lewat persembahan yang diberi kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan gereja ini. Tuhan terus akan memberkati mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan sukacita mereka untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Ya Bapa di sorga, kami memohon kiranya harapan mereka untuk bersukacita lewat ketambahan usia benar-benar mereka akan terima. Dan ketika mereka menerima kasih karunia melalui ketambahan usia, mereka pun tidak akan lupa untuk tetap bersyukur, berterima kasih, serta mempersembahkan persembahan syukur hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam pertolongan Allah mereka akan menerima ketambahan usia. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu, fakir, miskin. Tuhan kenal keberadaan mereka satu persatu. Tuhan kenal pergumulan mereka. Tuhan kenal harapan-harapan mereka. Ya Bapa di sorga, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan hadir bersama. Tuhan menganugerahkan kekuatan dan memberi penghiburan kepada mereka yang ada di dalam pergumulan. Dalam setiap harapan mereka untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan melalui perjuangan mereka dalam usaha dan kerja, Tuhan berkenan memberkatinya. Dan kami percaya mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berkat-berkat dari Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa, mereka tidak akan menjalani dalam duka cita, dalam pergumulan, tetapi mereka akan jalani dengan sukacita serta terus di dalam pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi masa depan anak-anak kami, mereka yang sementara berjuang dalam pendidikan, mulai dalam pendidikan usia dini sampai di perguruan tinggi. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, Tuhan karuniakan hikmat, kemampuan, kecerdasan kepada mereka. Mereka akan menjadi harapan bagi kami, menjadi harapan keluarga, menjadi harapan bagi bangsa dan negara, menjadi pengharapan bagi kami untuk menjadi penerus bagi kelangsungan kehidupan dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Bapa, Tuhan terus menolong dan memberkati mereka dalam perjuangan dalam pendidikan. Mereka akan sukses, dan kesemuanya ini ya Bapa akan membawa sukacita bagi pribadi, bagi orang tua, bagi keluarga, bagi seluruh rumpun keluarga, gereja,
dan juga bagi bangsa dan negara. Kami serahkan perjuangan mereka ya Bapa, hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi pekerjaan warga gereja PUG Jemaat Kanaan. Mereka telah melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam pekerjaan mereka sesuai tanggung jawab mereka seminggu yang dijalani, dan mereka boleh menikmati berbagai berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka, dan itu pun menjadi pengharapan bagi kami bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka seminggu yang akan dijalani dalam setiap rencana, usaha, dan kerja mereka. Dan kiranya Bapa, kekuatan, kesehatan, serta keselamatan akan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, keluarga yang boleh mempersembahkan persembahan syukur melalui persembahan bulanan untuk diakonia, untuk pembangunan gereja. Berkenanlah Tuhan menerima dan menyempurnakan persembahan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini, dan mereka pun akan menikmati berbagai kemurahan, berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan mereka selanjutnya. Teristimewa ya Bapa, seminggu yang akan dijalani ke depan di dalam perjuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, mereka akan menikmati sukacita dengan berkat-berkat Tuhan yang akan mereka terima. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan kami, terpisah oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan ada bersama, dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa di dalam kasih Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih kami yang ada dalam rencana untuk melaksanakan perjalanan, meninggalkan keluarga oleh karena sesuatu hal yang hendak dilakukan. Kami memohon kepadamu, kiranya rencana mereka untuk berpergian diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, pertolongan kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga mereka akan tiba di tempat yang mereka tuju tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi situasi dan kondisi yang sedang terjadi di negara kami, negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia ini, yang saat-saat ini ya Bapa, banyak masyarakat, buruh, mahasiswa yang melaksanakan demo oleh karena pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, kuasai mereka ya Bapa yang melaksanakan demo saat-saat ini. Kiranya mereka tidak akan melaksanakan demo dengan anarkis. Kiranya Bapa, Tuhan menjaga mereka, kendalikan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menyampaikan aspirasi mereka dengan baik, dengan santun. Dan pada akhirnya Bapa, situasi dan kondisi kami boleh kondusif kembali. Kami menyerahkan ya Bapa, pemerintah kami yang sedang menggemuli keberadaan kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat di Indonesia ini.
Ya Bapa di sorga, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengaruniakan hikmat kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab. Dan kiranya Bapa, mereka boleh melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sehingga akan membawa kesejukan serta kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kidung Keesaan 378. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin.
Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 735, bait 1 dan 2. Mari kita mewartakan. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun. Itulah panggilan kita melayani umatnya. Masih banyak orang hidup dalam dunia yang gelap, mata hatinya tertutup, iblis membelenggunya. Mari kita menyebarkan kabar baik firman Tuhan, agar banyak yang percaya pada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini, kita menyanyikan Kidung Keesaan 735, bait ketiga. Kita mewartakan segenap firman Tuhan, walau banyak halang rintang, jangan sampai menyerah. Marilah tetap setia memegang kehendak-Nya. Kita menerima kehidupan yang kekal. Demikian seluruh rangkaian ibadah dan pelayanan sakramen perjamuan kudus minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.